Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-11, Raja Rencong dari Utara, bagian yang kelima. Karya almarhum Bastian Tito. Nah, selamat mendengarkan bagian yang kelima. Hari itu tanggal 1 saat peresmian berdirinya Partai Topan Utara. Puluhan perahu kelihatan menyeberangi Danau Toba menuju pulau besar yang terletak di tengah-tengah danau. Penumpang-penumpang perahu-perahu itu ialah tokoh-tokoh silat dari berbagai penjuru yang sengaja datang untuk menghadiri peresmian berdirinya Partai Topan Utara. Semua mereka ini tiada menduga bahwa kedatangan mereka itu ke sana hanya untuk mengantar nyawa, karena Raja Rencong yang berhati sejahat iblis itu telah berniat untuk menamatkan riwayat semua tokoh-tokoh silat. Tak peduli dari golongan manapun mereka adanya, di arena Topan Utara yang terletak di bawah bangunan tua di Bukit Toba, suasana penuh sesak oleh para tetamu. Kelihatannya para tamu itu sudah tak sabar lagi menunggu kemunculan Raja Rencong dari Utara. Namun sampai demikian lama sang tuan rumah masih juga belum muncul. Ini menimbulkan kegelisahan di kalangan para tamu. Sementara itu di lereng bukit kelihatan berkelebat sosok tubuh manusia. Paras dan perawakannya tidak dapat diteliti dengan jelas karena luar biasa cepat larinya. Dalam tempo yang singkat dia sudah lenyap ke dalam rimba belantara, meneruskan larinya dengan melompat dari atas cabang pohon yang satu ke cabang pohon lainnya, hingga akhirnya dia sampai di hadapan bangunan tua, satu-satunya bangunan yang terdapat di Bukit Toba itu. Suasana kelihatan sepi, tapi matanya yang tajam dapat mengetahui bahwa sebelumnya belasan orang telah memasuki bangunan itu. Apalagi sebelumnya dia telah melihat perahu banyak sekali di tepi pantai. Setelah memandang berkeliling, orang di atas pohon ini melompat ke bawah dan tanpa menimbulkan suara dia bergerak ke bagian belakang bangunan. Berlindung di balik sebuah runtuhan dinding tembok, dia meneliti bagian belakang bangunan itu dengan cepat, hingga akhirnya pandangannya membentur serumpun semak belukar lebat di hadapan sebatang pohon kelapa. Jika saja dia tidak mendapat penjelasan dari gurunya, si tua gila, pasti dia tidak mengetahui bahwa di bawah kerumpunan semak belukar itu terdapat sebuah lubang yang merupakan jalan rahasia menuju ke bagian bawah bangunan tua. Segera orang ini melompat tanpa suara ke arah semak belukar, menarik semak belukar itu ke atas hingga kini kelihatan sebuah lubang yang sangat kotor dan besarnya hanya untuk tempat masuk sesosok tubuh manusia. Tanpa ragu-ragu orang ini masuk ke dalam lubang itu dan menyeret rumpunan semak-semak hingga lubang kembali tertutup seperti sedia kala. Lubang itu ternyata hampir 15 tombak dalamnya. Setengah bagian sebelah atas dari tanah, sedang setengah bagian sebelah bawah dilapisi dengan batu. Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya, orang yang masuk ke lubang ini menyerosot turun tanpa mengeluarkan sedikit suara pun. Dia sampai di satu lubang sempit dan gelap. Lantai, dinding, dan atap lorong yang terbuat dari batu itu penuh dengan debu tebal. Agaknya lorong tersebut tak pernah dilalui orang selama bertahun-tahun. Ditempuhnya lorong itu hingga dia mencapai sebuah pengkolan. Tepat di pengkolan ini terdapat dua buah pintu. Pengkolan itu sendiri buntu.
Orang itu menggaruk rambutnya yang gondrong. Rambut gondrong dan kebiasaan menggaruk kepala yang tidak gatal bukan lain dua ciri khas dari pendekar Kapak Maut Nagageni 212, dan memang orang yang menyelinap masuk ini adalah Wiro Sableng. Dengan penuh hati-hati Wiro mendekati pintu sebelah kiri. Ternyata pintu itu tidak dikunci, dan ketika dibuka kelihatanlah sebuah ruangan 4 persegi. Di dalam ruangan ini terdapat sebuah roda besi yang amat besar. Bagian pusat dari roda besi ini berhubungan dengan 20 helai kawat-kawat halus. Selanjutnya kawat-kawat halus itu menyelusup ke bagian atas ruangan. Tak diketahui Wiro kemana seterusnya. Mungkin sekali ini adalah senjata rahasia, pikir Wiro Sableng. Ditutupnya pintu itu kembali, lalu bergerak ke pintu yang satu lagi. Begitu dibuka maka kelihatanlah sebuah tangga batu pualam yang menuju ke atas. Tak membuang-buang waktu, Wiro segera melompat dan sampai di sebuah lorong yang sangat bagus. Dinding-dindingnya penuh dengan lukisan-lukisan, sedang sebagian dari gang itu tertutup permadani berbunga-bunga. Pada sisi kiri kanan lorong terdapat masing-masing sebuah pintu. Pintu yang ketiga terletak di ujung gang. Perlahan-lahan dan hati-hati sekali Wiro Sableng bergerak mendekati kedua pintu di kiri kanan lorong. Tiba-tiba dia menghentikan langkahnya. Dari pintu sebelah kanan terdengar suara orang bercakap-cakap. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suara yang perempuan ini rasa-rasanya pernah didengar Wiro Sableng. Cepat pendekar ini tempelkan telinganya ke daun pintu untuk mendengarkan pembicaraan kedua orang di dalam kamar. Sementara itu di dalam kamar Raja Rencong dari utara duduk di sebuah kursi besar. Dia mengenakan pakaian ungu yang baru bertaburkan mutiara. Di tangan kirinya ada sebuah piala berisi anggur harum. Setelah meraba sebentar kumisnya yang tebal hitam melintang, laki-laki ini bertanya, "Apakah semua tamu sudah datang?" Pertanyaannya itu diajukan pada gadis berbaju ungu yang berdiri di hadapannya. Parasnya cantik jelita, dan dia bukan lain Pandansuri, anak Raja Rencong sendiri. "Sudah," menjawab Pandansuri. "Agaknya sudah waktunya bagi ayah untuk keluar." "Ya sudah waktunya," kata Raja Rencong pula dengan tersenyum. Diteguknya anggur dalam piala. Tangannya yang memegang piala tiba-tiba diturunkan dan dia memandang lagi pada anaknya. "Pemuda rambut gondrong yang bertempur denganmu di rumah makan Dang Lariku apa juga kelihatan. Sampai saat terakhir saya mengintai dari jendela rahasia di arena Topan Utara, dia tidak kelihatan. Panglima Sampono dan ketiga kawannya itu juga hadir." Pandansuri mengangguk. Raja Rencong dari utara meletakkan piala anggur ke atas meja lalu berdiri. "Segera aku meninggalkan kamar ini. Kau cepat menuju ke kamar pesawat rahasia itu. Di mimbar telah kupasang sebuah tombol. Kelak bila tombol itu kutekan, pesawat rahasia itu akan berbunyi, dan detik itu juga kau harus mencabut 20 helai kawat halus pada pusat pesawat secara sekaligus. Kau mengerti tugasmu, Pandansuri?" "Mengerti, ayah," jawab si gadis. Raja Rencong dari utara tertawa lalu berkata, "Sekali kawat-kawat itu terlepas dari pusat pesawat, lantai arena Topan Utara akan ambruk atau akan runtuh. Semua keparat-keparat yang ada di situ akan tertimbun hidup-hidup, akan mampus, dan kita, ayah dan anak, akan menguasai dunia persilatan di seluruh pulau Andalas ini." "Benar, benar sekali," kata Raja Rencong dengan tertawa gelak-gelak.
Namun demikian, mesti keparat-parat di arena Topan Utara itu sudah berada dalam perangkap kita. Segala hal yang tak terduga mungkin saja terjadi. Agar kau dapat menjalankan tugas dengan aman, kau bawalah pedang ini. Raja Rencong dari utara menyerahkan sebilah pedang ke tangan anaknya. Senjata ini tidak kalah hebatnya dengan rencong perakmu yang hilang itu, Pandansuri. Pandansuri menerima senjata itu. Kemudian dilihatnya ayahnya mengeluarkan sehelai lipatan kertas. Sekali lagi kukatakan, ujar Raja Rencong pula, segala kemungkinan yang tak diingini bisa terjadi. Surat ini kuberikan padamu, anakku. Kelak kau baru boleh membukanya jika aku menemui ajal secara tak terduga di arena Topan Utara nanti. Jika segala sesuatunya berjalan beres, surat itu mesti kau kembalikan padaku. Ayah, apa artinya ini? Tanya Pandansuri. Kata-kata dan surat yang diserahkan ayahnya itu membuat hatinya tidak enak. Raja Rencong dari utara tertawa perlahan. Ditepuknya bahu Pandansuri. Dibukanya mulutnya hendak mengatakan sesuatu, tapi mendadak kepalanya dipaling ke pintu kamar. Seperti ada seseorang yang telah mencuri dengar pembicaraan kita, Pandan. Pandansuri menoleh ke pintu lalu berkata, "Ah, itu cuma perasaan ayah saja. Siapa orangnya yang berani menyusup ke sini di area Topan Utara? Sekali dia memasuki lorong pertama, pasti tubuhnya akan tertembus senjata-senjata rahasia, meski bagaimanapun tinggi ilmunya." Raja Rencong membenarkan hal itu, namun kekhawatiran belum lenyap dari hatinya. Menyusup dari arena Topan Utara memang tidak mungkin, tapi yang aku khawatirkan ialah penyusup lewat lubang rahasia di bagian belakang bangunan tua. Dari lubang sampai ke lorong dan sampai ke sini sama sekali tidak dirintangi oleh satu senjata rahasia pun. Ayah, kata Pandansuri tertawa, menurut keteranganmu, satu-satunya manusia yang mengetahui seluk-beluk dan jalan rahasia masuk ke tempat ini ialah tua gila, dan orang itu sudah mati belasan tahun yang silam. Apakah dia mungkin hidup kembali dan menggerayang ke sini? Raja Rencong dari utara merasa malu pada dirinya sendiri. Namun telinganya yang tajam itu tadi telah mendengar suara hembusan napas tepat di belakang daun pintu kamar di mana dia berada. Melihat ayahnya masih berada dalam kebimbangan, Pandansuri berkata lagi, "Kalaupun ada seseorang yang berhasil masuk ke sini, masakan telinga ayah tak sanggup mendengar gerakan langkahnya? Aku belum puas kalau belum menyelidiknya sendiri," kata Raja Rencong pula. Lalu dengan cepat melompat ke pintu. Di luar kamar, sewaktu mendengar ucapan Raja Rencong bahwa dia merasa ada seseorang yang mendengarkan pembicaraannya, maka Wiro segala makhluk cepat atau lambat laki-laki itu akan segera keluar untuk menyelidik. Untuk lari ke ujung lorong yang tadi dilewatinya terlalu besar resikonya, karena ujung-ujung lorong itu jauh sekali. Untuk baku hantam menempur Raja Rencong dan Pandansuri baginya bukan halangan. Sekalipun dia harus pasrahkan nyawa, dia bisa mati dengan rela. Tapi yang paling penting ialah menyelamatkan jiwa puluhan tokoh-tokoh silat yang ada di arena Topan Utara, terutama mereka yang dari golongan putih. Wiro Sableng melangkah cepat ke pintu di samping kiri. Didorongnya pintu itu, tapi ternyata dikunci. Mendobrak pintu itu akan menimbulkan suara berisik dan sama saja dengan memberitahu terang-terangan kehadirannya di situ pada Raja Rencong. Wiro berkelebat ke pintu di ujung depan lorong. Baru saja dia berdiri di depan pintu itu, mendadak terdengar suara macam nyamuk mengiang di telinganya. "Cepatlah masuk, anakku."
Wiro terkejut bukan main, meski tidak tahu apakah yang bakal ditemui di dalam sana. Perangkap yang sangat berbahaya namun tanpa pikir panjang. Dalam keadaan kepepet begitu rupa, Wiro Sableng segera mendorong daun pintu. Pintu itu ternyata tak dikunci. Wiro cepat masuk ke dalam. Ketika daun pintu itu tertutup kembali, maka daun pintu di lorong sebelah kanan terbuka. Raja Rencong dari utara keluar, matanya meneliti setiap sudut lorong. Tak seorang pun yang kelihatan. Namun Raja Rencong tak yakin bahwa perasaan dan telinganya telah menipunya. Sekali dia melompat, maka dia sudah sampai di pintu kamar di ujung lorong dan sekaligus membuka pintu itu. Sewaktu Wiro masuk ke dalam kamar itu, satu pemandangan yang luar biasa membuat dia sangat terkejut. Hingga sepasang kakinya laksana dipakukan ke lantai. Kamar itu tak seberapa besar, meski bagian luarnya kelihatan bagus. Tapi di dalamnya hanya merupakan dinding lantai dan atap batu yang kasar. Seluruh kamar diselimuti debu. Di beberapa sudut, laba-laba telah membuat sarangnya. Di tengah-tengah kamar inilah kelihatan duduk seorang laki-laki tua bermuka biru, berpipi sangat cekung. Tubuhnya yang kurus tertutup sehelai jubah biru yang luar biasa besarnya, hingga bagian bawahnya menutupi hampir seluruh lantai kamar. Kedua tangan orang tua ini buntung sebatas siku, salah satu telinganya sumplung. Pada lehernya terikat sebuah rantai baja yang ujungnya dipantek dengan sebuah paku besar ke dinding batu di belakangnya. Sikap orang tua ini yang memeramkan matanya tak ubahnya seperti orang yang tengah bersemedi. "Orang tua, kau siapa?" tanya Wiro. Orang tua itu membuka kedua matanya. Astaga! Wiro merasa tengkuknya dingin. Kedua mata itu hanya merupakan sepasang rongga yang dalam dan mengerikan. "Anak tolol, lekas sembunyi dalam jubah di belakang punggungku," kata si orang tua. Wiro Sableng yang sadar akan keadaannya segera mengikuti perintah si orang tua. Namun demikian, karena dia tiada mengenal siapa adanya orang tua ini, dan bukan mustahil seorang musuh yang hendak menjebak, maka sambil menyusup ke dalam jubah biru yang lebar, diam-diam Wiro siapkan pukulan sinar matahari di tangan kiri, sedang tangan kanan memegang gagang kapak naga geni 212. "Anak, aku bukan musuhmu. Kenapa mesti meraba senjata segala?" Tiba-tiba terdengar suara mengiang di telinga Wiro Sableng. Suara orang tua itu. Orang ini hebat sekali, tentu sakti luar biasa, pikir Wiro. Tapi mengapa kedua tangannya buntung dan matanya buta, sedang lehernya dirantai begitu rupa? Tiba-tiba pintu terbuka dan terdengar bentakan Raja Rencong dari utara. "Tua renta buta, siapa yang masuk ke sini?" Si orang tua menghela napas dalam lalu menjawab. Suaranya kecil sekali, seperti suara anak perempuan. "Jika aku sampai tidak mengetahui ada seorang yang masuk ke sini, itu bukan karena ketololanku, tapi karena mataku memang tak melihat. Tapi jika kau yang punya mata dan telinga tajam sampai tidak mengetahuinya dan malah bertanya padaku, itu adalah satu ketololan yang tak ada taranya. Apakah kau lihat ada orang lain di kamar ini?" Ejekan itu membuat Raja Rencong dari utara memaki habis-habisan. Memang selain orang tua itu tak ada siapapun di situ. "Apakah kau sudah memeriksa Hang Kumbara?" bertanya si orang tua. "Tutup mulutmu setan tua," dimaki begitu rupa, malah si orang tua tertawa dan menyahuti, "Hari ini hari peresmian berdirinya Partai Topan Utara, bukan? Kunyuk pewot. Kau tahu apa tentang Partai Topan Utara?" semprot Raja Rencong. "Aku memang tidak tahu apa-apa, tapi dibalik ketidaktahuan itu aku mendapat firasat
bahwa partaimu itu akan runtuh sebelum saat diresmikannya, dan kau sendiri akan mampus, Hang Kumbara. Ya, kau akan mampus, jawab Hang Kumbara alias Raja Rencong dari utara. Tapi sebelum mampus untuk yang ke-100 kalinya, terima dulu tamparanku ini. Plak! Tamparan yang dilayangkan Raja Rencong keras luar biasa. Tubuh si orang tua terhuyung-huyung dirasakan oleh Wiro, tapi tidak roboh. Mulutnya mengucurkan darah. Wiro Sableng marah sekali melihat orang tua yang telah menolong menyembunyikan dirinya diperlakukan begitu rupa. Segera saja dia hendak melompat keluar dari balik jubah, tapi di telinganya terdengar suara seperti niangan nyamuk. Jangan tolol anak. Terpaksa Wiro Sableng mendekam terus di belakang punggung orang tua itu. Kemudian terdengar pintu kamar ditutupkan. Raja Rencong telah keluar. Sekarang kau keluarlah, kata orang tua itu. Wiro keluar dari balik jubah lalu menjurah hormat. Terima kasih atas budi pertolonganmu orang tua. Harap kau sudi menerangkan namamu. Kelak di kemudian hari aku harap bisa membalas budi besarmu ini. Orang tua itu tertawa sewaktu mendengar langkahmu di belakang bangunan tua. Sewaktu ku dengar mengangkat rerumpunan semak-semak lalu menyusup turun ke dalam lorong hatiku gembira. Kukira kau adalah tua gila, tapi dari suara langkahmu ku ketahui kemudian bahwa kau bukanlah si tua gila. Namun demikian aku yakin kau ada sangkut paut dengan orang tua itu. Mungkin sekali kau muridnya, betul? Wiro Sableng melengak. Aku hanya menerima beberapa jurus ilmu silat dari tua gila. Bagaimana kau bisa tahu semua gerak-gerikku? Tanya Wiro heran. Ilmu yang tinggi adalah 1000 mata dengan 1000 telinga bagi seseorang, jawab si orang tua. Tapi semuanya itu berakhir dalam kesia-siaan. Buktinya diriku ini. Kenapa kau sampai dirantai begini rupa? Tanya Wiro. Muridku sendiri yang melakukan, jawab si orang tua penuh rawan dan penyesalan. Muridmu? Kejut Wiro. Kau terkejut? Tak perlu terkejut atau heran orang muda. Di dunia ini sekarang penuh dengan orang-orang sesat dan murtad. Kalau aku boleh bertanya, siapa muridmu itu? Masakan kau tak bisa menerka, Hang Kumbara? Maksudmu Raja Rencong dari utara, itulah gelarnya. Benar-benar terkutuk manusia itu, geram Wiro. Sekali digerakkan tangan kanannya membetot, maka tanggalah paku di dinding batu. Dengan cepat Wiro lalu melepaskan rantai yang mengikat leher orang tua itu. Terima kasih anak, tenaga dalammu luar biasa sekali. Aku cuma punya waktu sedikit orang tua, harap kau sudi memberikan sedikit keterangan tentang dirimu. Kelak kalau tugasku selesai, aku akan membawamu dari tempat terkutuk ini. Terima kasih, tak perlu kau bawa diriku yang sudah pikun, cacat, tak berharga ini. Dengar anak, namaku adalah Nyanyuk Amber. Dulu aku diam di Gunung Singgalang sampai kedatangannya Hang Kumbara, manusia laknat itu. Dia datang mengemis ilmu padaku karena kulihat sifatnya baik, dan lagi pula dia adalah murid kenalan baikku, si Datuk Mata Putih. Maka aku tak keberatan mewariskan beberapa ilmu yang hebat kepadanya. Tapi siapanya nak, kalau manusia itu sesungguhnya sudah sejak lama mendekam maksud jahat, hendak menimbulkan bencana di atas jagat ini. Maksudnya mendirikan Topan Utara dan memaksa orang-orang untuk menghadirinya adalah bohong belaka. Sebenarnya dia sengaja untuk menghimpun seluruh orang-orang pandai di sini lalu dibunuh secara massal. Gurunya sendiri pun, guru yang pertama sebelum Datuk Mata Putih, dia juga yang membunuhnya. Benar-benar manusia iblis yang haus darah. Si orang tua yang bernama Nyanyuk Amber menghela napas panjang lalu berkata,
Meski bagaimanapun dibandingkan dengan Datuk Mata Putih, aku masih bernasib lumayan, tidak dibunuh. Tapi apakah artinya hidup cacat begini rupa? Apakah Hang Kumbara juga yang telah memutus kedua lenganmu? Tanya Wiro. Bukan hanya lenganku. Coba kau singkap jubah ini di bagian kakiku. Wiro menyingkapkan jubah biru Nyanyuk Amber. Astaga. Ternyata kedua kaki orang tua itu sebatas lutut juga telah buntu. Hang Kumbara yang melakukannya, desis Nyanyuk Amber. Juga kedua mataku ini dia yang mengorek. Benar-benar laknat terkutuk yang kejam luar biasa, kata Wiro geram. Orang tua, aku berjanji untuk memecahkan kepalanya demi membalaskan sakit hatimu. Tapi orang tua, mengapa dia sampai melakukan kekejaman begini rupa terhadapmu? Nyanyuk Amber menghela nafas dalam lalu menjawab, seperti Datuk Mata Putih, aku pun datang ke sini untuk menginsafkan Hang Kumbara dari kesesatannya. Tapi dengan ilmu yang kuajarkan kepadanya, Hang Kumbara menyerangku. Tubuhku berhasil ditotoknya. Kedua tangan dan kakiku dipotong, kedua mata dicongkel. Dalam keadaan tubuh masih tertotok, aku diseret ke sini dan leherku dirantai. Keparat betul manusia itu. Belum pernah aku menemui manusia sejahat dia. Tapi apa pula sebabnya dia mempunyai niat jahat untuk melenyapkan seluruh orang-orang pandai yang kini di arena Topan Utara itu? Panjang kisahnya anak, panjang sekali. Kelak jika sama-sama ada umur akan kututurkan padamu. Sekarang lakukanlah apa yang bisa kau lakukan untuk menyelamatkan jiwa orang-orang yang berada di arena Topan Utara. Wiro mengangguk. Sebelum pergi, dilepaskannya totokan di tubuh Nyanyuk Amber. Si orang tua itu mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba ingat sesuatu. Orang tua, kalau sekiranya tak dapat dicegah penghancuran arena Topan Utara oleh Raja Rencong, mungkin tempat ini turut musnah. Sebaiknya ku selamatkan dulu kau tempat yang aman. Ah, kau terlalu memikirkan diriku anak. Tempat ini cukup jauh dari arena Topan Utara. Tak akan sampai ambruk. Kau pergilah cepat sebelum terlambat. Mendengar ucapan itu, maka Wiro pun meninggalkan kamar itu dengan cepat. Arena Topan Utara. Ruangan ini penuh sesak oleh manusia. Di tengah-tengah terletak sebuah mimbar dan berdiri di belakang mimbar itu ialah Raja Rencong dari utara. Matanya yang menyorot memandang ke arah tamu-tamu yang hadir. Pada dasarnya semua tamu itu terbagi atas dua golongan, yaitu golongan putih dan golongan hitam. Namun golongan putih telah terpecah menjadi dua, hingga dengan demikian semua orang pandai di situ terbagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama ialah golongan hitam yang secara mutlak tunduk dan berada di pihak Raja Rencong dari utara. Golongan kedua ialah golongan putih yang telah ditaklukkan oleh Raja Rencong dan dipaksa untuk masuk serta menghadiri peresmian berdirinya Partai Topan Utara. Baik golongan hitam maupun golongan putih yang tersebut di atas semua telah masuk perangkap Raja Rencong. Dicekok dengan pil-pil kematian yang disuruh telan secara paksa oleh Raja Rencong pada saat mereka menyatakan diri bersedia masuk ke dalam Partai Topan Utara. Golongan putih yang kedua ialah mereka yang sengaja datang ke Bukit Toba bukan untuk menghadiri peresmian partai, tapi untuk membalas dendam, untuk membalaskan sakit hati kawan-kawan mereka yang telah menemui kematian di tangan Raja Rencong dari utara atau di tangan anaknya.
Raja Rencong sendiri sudah mengetahui jelas akan golongan-golongan para tamunya. Dalam hati dia tertawa karena dia tak peduli siapapun adanya para tamu itu. Apakah dari golongan putih ataupun hitam, yang jelas mereka semua sudah berada di tempat itu, yang berarti sudah masuk ke dalam perangkap mautnya. Raja Rencong melirik ke sebuah tombol merah yang terletak di kayu mimbar dekat tangan kanannya. Sekali dia menekan tombol itu, maka tubuhnya akan melesat ke atas. Keluar dari ruang tersebut lewat sebuah celah yang terbuka secara otomatis. Sedang pada detik itu pula, lantai arena topan utara akan longsor ke bawah. Atap runtuh, begitu semua orang tertimbun hidup-hidup, maka seluruh arena topan utara akan meledak hingga jangan diharapkan satu nyawa pun bisa selamat dari tempat itu. Setelah memandang berkeliling, maka Raja Rencong dari utara pun membuka suara. Saudara-saudara sekalian, pertama sekali aku Raja Rencong dari utara mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan saudara-saudara. Beserta dengan ucapan terima kasih itu, aku sampaikan pula permohonan maaf karena mungkin penyambutan dan layanan terhadap saudara-saudara kurang memuaskan, dan juga maaf karena peresmian berdirinya Partai Topan Utara ini tidak disertai upacara dan pesta besar-besaran. Saudara-saudara sekalian, dalam mendirikan Partai Topan Utara ini, aku sama sekali tidak melihat kepada asal-usul saudara-saudara atau menilai golongan mana adanya saudara. Bagiku, jika saudara-saudara sudah mau datang dan hadir di sini, maka berarti saudara-saudara semua sudah masuk menjadi anggota Partai Topan Utara. Ucapan ini membuat tokoh-tokoh silat golongan putih yang datang untuk menuntut balas kematian kawan-kawan mereka menjadi gelisah. Dan di antara kegelisahan itu, maka melesatlah ke atas arena 4 sosok tubuh. Mereka adalah Panglima Sampono, Datuk Nan Sabatang, Lembu Ampel, dan Seberang Lor. Sementara 3 orang kawannya berdiri berjejer, maka Panglima Sampono maju ke hadapan mimbar. Suasana di arena menjadi sesunyi di pekuburan. Manusia-manusia tak tahu aturan, bentak Raja Rencong marah sekali. Perbuatanmu naik ke depan mimbar merupakan penghinaan besar bagi semua anggota partai yang hadir di sini. Raja Rencong, menyahuti Panglima Sampono, kami berempat ke sini bukan untuk masuk partaimu, tapi untuk minta pertanggungan jawab atas kematian sobat-sobat kami, tokoh-tokoh silat golongan putih. Kalau begitu berarti kalian ingin segera menyusul mereka, tukas Raja Rencong. Dia berpaling ke arena sebelah timur dan berseru, 4 tombak sakti, lenyapkan pengacau-pengacau ini. Baru saja seruan Raja Rencong berakhir, maka melompatlah 4 orang berpakaian ringkas hitam. Tampang-tampang mereka galak buas dan mengerikan. Dalam kejap itu pula 4 buah tombak menderu ke arah kepala Panglima Sampono dan ketiga kawannya. Pertempuran antara 4 tombak sakti melawan Panglima Sampono, Datuk Nan Sabatang, Seberang Lor, dan Lembu Ampel berjalan seru sekali. Kedua belah pihak agaknya berimbangan. Serangan-serangan datang silih berganti, namun walau bagaimanapun seimbangnya satu pertempuran, pada suatu saat tertentu pasti salah satu pihak akan menjadi pecundang. Setelah bertempur hebat, setelah 15 jurus, maka korban pertama pun roboh. Korban pertama ini orang ketiga dari 4 tombak sakti meregang nyawa di ujung pedang Seberang Lor. Panglima Sampono kemudian berhasil pula merobohkan orang kedua dari 4 tombak sakti, hingga dengan bertempur
kini adalah Datuk Nan Sabatang dan Lembu Ampel melawan orang ke-1 dan ke-4. Tingkat kepandaian Datuk Nan Sabatang dan Lembu Ampel hanya sedikit lebih rendah dari Panglima Sampono. Maka setelah 5 jurus lagi berlalu, kedua orang terakhir dari 4 tombak sakti itu pun menemui ajalnya pula. Raja Rencong dari utara marah luar biasa. Tongkat Baja Hijau, majulah untuk menghancurkan 4 bangsat-bangsat rendah ini. Sekelebat sosok tubuh berpakaian hijau melesat ke atas arena. Orang ini berbadan tinggi langsing, tubuhnya agak bungkuk dan usianya sudah lanjut. Di tangan kanannya ada sebuah tongkat yang hampir sebetis besarnya. Tongkat ini terbuat dari baja asli dan dilapisi racun hijau yang dahsyat. Lekas lenyapkan mereka, tongkat baja hijau, kata Raja Rencong. Tongkat baja hijau tertawa mengekeh. Tongkat bajanya diketuk-ketukkan ke lantai arena. Hebat sekali, semua orang merasa bagaimana lantai yang mereka injak jadi bergetar. Panglima Sampono dan kawan-kawan segera maklum bahwa manusia berjubah hijau ini tinggi sekali ilmunya dan bersenjata di tangannya sangat berbahaya. Tak usah khawatir Raja Rencong, kata tongkat baja hijau. Manusia-manusia macam kunyuk-kunyuk ini mudah saja dibereskan. Lalu dia menyapu paras ke-4 orang di hadapannya dan bertanya, "Hai, kalian maju-maju satu-satu atau berempat sekaligus? Bagusnya berempat saja biar cepat ku bereskan." Merah paras ke-4 tokoh itu. Panglima Sampono bergerak, tapi seberang lor mendahulunya melompat ke hadapan tongkat baja hijau. Tongkat baja hijau, setahuku dulu kau adalah seorang tokoh golongan putih. Sungguh disayangkan, di samping sesat kau juga mau-mauan masuk menjadi bergundalnya Raja Rencong. Murid murtad si pembunuh guru itu, kau mulailah, mari kita bertempur sampai ratusan jurus. Tongkat baja hijau mengekeh, "Jika aku tak salah lihat, kau adalah manusia yang bernama Seberang Lor. Tempatmu jauh di tanah Malaka. Aneh juga kalau kau sampai nyasar ke sini. Orang Malaka jangan jual laga di sini. Kau tahu hanya namamu saja yang kembali ke negerimu." Habis berkata begitu, tongkat baja hijau menyerbu ke muka. Sinar hijau menderu dari tongkat mustikanya. Seberang Lor segera pula kiblatkan pedang berkeluknya, maka pecahlah pertempuran yang hebat. Tapi kehebatan itu segera berubah menjadi satu pertempuran yang tidak seimbang. Serangan-serangan tongkat hijau datang mencurah laksana hujan. Dalam jurus keempat, senjata itu menderuk ke bahu Seberang Lor tanpa bisa ditangkis dan dikelit. Seberang Lor menjerit, tubuhnya terguling-guling keluar arena, nyawanya lepas. "Keparat, aku lawanmu!" teriak Datuk Nan Sabatang menggeledek. Tubuhnya berkelebat dan keris biru meluncur dahsyat ke arah tenggorokan tongkat baja hijau. "Jangan omong besar, Datuk," ejek tongkat baja hijau. Sekali tongkatnya disapukan, Datuk Nan Sabatang tersurut sampai 5 langkah. "Haha, aku muak bertempur 1 lawan 1. Ayo Panglima dan Lembu Ampel, kalian berdua majulah." Sambil menyerang Datuk Nan Sabatang, tongkat baja hijau sekaligus melancarkan serangan pada Panglima Sampono dan Lembu Ampel. Mula-mula kedua orang itu tak mau ikut turun ke dalam kalangan pertempuran, tapi karena diserang terus-terusan mau tak mau akhirnya kedua orang itu pun turun juga ke gelanggang. Bagi orang-orang yang ada di situ, nama Panglima Sampono dan kawan-kawannya adalah nama-nama besar. Namun sewaktu melihat bagaimana dengan seorang diri si tongkat baja hijau berhasil mendesak ketiga lawannya, maka diam-diam semua orang memuji kehebatan si tongkat baja hijau. Dalam jurus ke-10 terdengar pekik Datuk Nan Sabatang.
Tubuhnya mencelat mental, kepala pecah karena tongkat lawan bersarang tepat di kepalanya. Tongkat baja hijau yang dua lainnya segera saja dibereskan cepat-cepat. Berseru Raja Rencong. "Jangan khawatir Raja Rencong," jawab tongkat baja hijau. Didahului oleh satu bentakan yang menggelegar, si tongkat baja hijau mengeluarkan satu jurus yang lihai luar biasa. Tongkat-tongkat silat golongan putih yang hadir di situ terkesiap dan cemat. Serangan lawan yang hebat tak mungkin dikelit dan ditangkis karena tongkat baja yang dahsyat itu hanya tinggal sejengkal saja lagi dari kepala Panglima Sampono dan Lembu Ampel. Dalam detik yang tegang itu tiba-tiba berkelebat satu bayangan putih, satu gelombang angin yang bukan kira-kira dahsyatnya menderu laksana topan menggila. Beberapa tokoh silat yang berada di tepi arena merasa tubuh mereka bergetar oleh sambaran angin itu, dan tahu-tahu terdengar pekik si tongkat hijau. Orang dan tongkatnya mencelat sampai menghantam dinding arena. Begitu jatuh, nyawanya sudah lepas dan muka hancur memar. Di tengah arena semua mata menyaksikan berdirinya seorang pemuda berambut gondrong dengan senyum di bibirnya. "Pemuda gondrong, kau siapa?" bentak Raja Rencong. "Siapa aku bukan urusanmu. Terlebih dulu perkenalkan aku bicara." "Keparat, kau terlalu berani, mampus," damprat Raja Rencong. Dia berpaling ke kanan dan berseru, "Sepasang pengemis gila, bunuh pemuda ini." Lalu sambil berpaling ke kiri, datuk arak sakti, musnahkan Panglima Sampono dan Lembu Ampel. Dari arena sebelah kanan melesat dua orang yang berambut acak-acakan dan berpakaian kotor bertambal-tambal. Mereka inilah sepasang pengemis gila. Keduanya sambil berteriak-teriak tak karuan langsung menyerang pendekar 212 Wiro Sableng. Di kejap yang sama dari samping kiri melompat pula seorang berpakaian merah. Dari mulutnya menyembur arak yang menyerang ke seluruh jalan darah di tubuh Panglima Sampono dan Lembu Ampel. Kedua orang ini terkejut dan cepat-cepat memukul ke depan. Namun di saat itu terjadilah satu peristiwa yang membuat semua orang kaget dan kagum luar biasa. 3 jeritan terdengar susul-menyusul. 3 tubuh mencelat mental dan terbanting ke dinding lalu roboh di antara orang banyak. Apakah yang telah terjadi? Sewaktu sepasang pengemis gila dengan berteriak-teriak melompat menyerang Wiro, dan waktu datuk arak sakti menggempur Panglima Sampono dan Lembu Ampel, pendekar 212 Wiro Sableng mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah orang-orang yang menyerang itu. 2 pukulan yang dilancarkannya bukan lain pukulan Dewa Topan menggusur gunung yang dipelajari Wiro Sableng dari tua gila. Pukulan yang luar biasa hebatnya itu mana sanggup diterima oleh sepasang pengemis gila dan datuk arak sakti. Tak ampun lagi ketiganya terlempar dan mati. Baik tokoh-tokoh golongan hitam maupun golongan putih sama-sama leletkan lidah melihat kehebatan si pemuda. Di lain pihak mata Raja Rencong terbeliak besar-besar. 2 pukulan yang dilepaskan pemuda rambut gondrong itu adalah pukulan Dewa Topan menggusur gunung. Dan setahunya hanya satu orang yang memiliki ilmu pukulan dahsyat itu, yakni tua gila. Tapi si pemuda telah melancarkan ilmu pukulan itu tadi, yang berarti dia punya sangkut paut dengan tua gila. Rasa kecut membuat dingin tengkuk si Raja Rencong. Inilah untuk pertama kalinya dia merasa ngeri. Tua gila sudah lama didengarnya meninggal dan seumur hayatnya tak pernah punya murid. Tapi bagaimana sekarang ada seorang pemuda memiliki ilmu pukulan tua gila? Apakah tua gila masih hidup dan telah mengambil seorang murid? Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, apakah tua gila juga berada di dalam ruangan ini?
Dan untuk pertama kalinya Raja Rencong ingat akan kecurigaannya sewaktu berada di kamar bersama Pandan Suri tadi. Jika betul pemuda rambut gondrong itu murid tua gila, pastilah dia telah menyelusup lewat jalan rahasia di bagian belakang bangunan tua. Tapi di mana dia bersembunyi sewaktu seluruh tempat diselidikinya tadi? Raja Rencong dari utara tak mau berpikir panjang-panjang. Saat itu sudah tiba waktunya untuk menekan tombol merah di atas mimbar. Sambil tertawa mengekeh, Raja Rencong menggerakkan jari telunjuknya ke tombol merah dan berseru, "Manusia-manusia tolol, kalian semua pergilah ke neraka." Dari telunjuk itu pun ditekan sekuat-kuatnya pada tombol merah. Maka Raja Rencong membeliak seperti mau tanggal dari sarangnya. Parasnya berubah total, terkejut amat sangat. Sewaktu tombol ditekan, atap di atas tidak membuka, lantai arena topan utara tidak ambruk. Seperti tak percaya akan dirinya sendiri, Raja Rencong menekan lagi tombol merah itu, lagi-lagi dan lagi, sampai berulang kali. Tetap saja tak satu pun yang terjadi. Tiba-tiba didengarnya suara tertawa bergelak. Ketika dia mengangkat kepala, yang tertawa itu bukan lain si pemuda berambut gondrong Wiro Sableng. Kau heran dan terkejut melihat ruangan ini tidak amblas, tidak hancur lebur. Wiro tertawa lagi gelak-gelak. Hahaha. Pesawat rahasia terkutukmu yang hendak membunuh semua orang yang hadir di sini tidak bisa berjalan, Raja Rencong. Bukan main marahnya Raja Rencong dari utara. Tanpa menunggu lebih lama lagi, segera 10 jari tangannya dijentikan. 10 rarik sinar merah kekuningan menderu menyambar pendekar 212. Wiro sudah pernah menyaksikan keganasan ilmu pukulan kuku api yang dimainkan oleh Pandan Suri. Kalau Raja Rencong yang mengeluarkannya tentu lebih dahsyat lagi. Karenanya pemuda ini cepat-cepat melompat ke atas seraya melepaskan pukulan sinar matahari. Ruangan itu laksana mau pecah sewaktu pukulan sinar matahari beradu dengan dahsyat dengan pukulan kuku api. Karena tenaga dalam Wiro dan Raja Rencong berada dalam tingkat yang sama, maka setelah saling berbenturan, kedua sinar sakti itu melesat ke kiri dan buyar ke 4 penjuru. Jerit kematian terdengar di bagian itu. 9 tokoh golongan hitam roboh hangus, 8 tokoh golongan putih meregang nyawa. Dengan serta-merta kacau balaulah suasana. Di antara kekacau balauan itu Wiro berteriak keras, "Semua tokoh silat yang ada di sini, mari bersama-sama mencincang manusia biang malapetaka ini. Sebelumnya dia telah punya rencana untuk mengubur kalian hidup-hidup di bawah ruangan ini." Mendengar teriakan itu, tak peduli tokoh silat golongan manapun laksana air bah, serentak menyerbu Raja Rencong. Raja Rencong adalah tokoh silat sakti luar biasa. Namun melihat lebih dari 20 jago-jago ternama menyerbunya, ditambah dengan kegugupan, nyalinya jadi meleleh. Dia segera berkelebat melarikan diri, namun lebih cepat dari itu Wiro Sableng sudah menghadangnya dengan kapak naga geni 212 siap di tangan. "Keparat, kau kubunuh lebih dulu," teriak Raja Rencong. Sret! Raja Rencong cabut rencong emas, maka sinar kuning pun bertaburlah. Di lain kejap puluhan senjata berkelebat menggempur Raja Rencong, dan di depan sekali kapak naga geni 212 menderu laksana 1000 tawon mengamuk. Terang, rencong emas dan kapak naga geni 212 beradu. Bunga api berpercikan. Raja Rencong terkejut bukan main. Senjata di tangannya hampir saja terlepas dilanda senjata rawat. Dan rasa terkejut ini masih belum habis sewaktu laksana
Kilat kapak lawan kembali menderu di depan hidungnya, sementara dari sekelilingnya menggempur puluhan senjata tajam. Raja Rencong dari utara keluarkan jurus yang hebat yang dinamakan jurus sepasang kincir sakti menghadang bumi. Kedua tangan kiri kanan bergerak cepat. Jurus ini bukan saja merupakan jurus pertahanan yang paling tangguh dari ilmu silatnya, namun sekaligus juga merupakan jurus serangan yang hebat luar biasa. Sinar kuning Rencong emas bergulung-gulung, sedang 5 jari tangan kiri tak henti-hentinya dijentikan melancarkan ilmu pukulan kuku api. Beberapa tokoh silat tergelimpang disambar pukulan jahat itu. Namun betapapun hebatnya Raja Rencong, mana mungkin baginya menghadapi tokoh-tokoh kelas wahid yang berjumlah lebih dari 20 orang itu. Apalagi sambaran kapak naga geni 212 saat itu sudah menelikung mendesaknya. Angin senjata itu menyakitkan mata dan memerihkan kulit. Sesaat kemudian terdengar jeritan Raja Rencong. Kuping kanannya putus dibabat kapak naga geni 212. Racun yang hebat dari senjata itu mulai mempengaruhi dirinya. Raja Rencong cepat menutup jalan darah penting di beberapa bagian tubuh, lalu dengan sisa kekuatan mengamuk membabat ke arah salah seorang tokoh putih, di antaranya Lembu Ampel yang kena sambaran Rencong emas. Akan tetapi itu tidak lama, karena begitu pendekar 212 menyusup di balik serangan Raja Rencong, kapak naga geni 212 berhasil membabat putus lengan kiri tokoh silat Durjana itu. Tidak sampai di situ saja, sewaktu jerit kesakitan Raja Rencong belum sirna, kapak naga geni 212 mengaum dahsyat dan keras. Darah muncrat membasahi pakaian beberapa orang tokoh silat. Raja Rencong dari utara terhuyung-huyung dengan kepala hampir terbelah. Dalam keadaan begitu rupa, dia harus menerima tusukan dan sabetan senjata tajam lainnya, sehingga tubuhnya tak beda dengan daging yang dicincang-cincang. Sewaktu tubuh yang hancur dari Raja Rencong menggeletak di arena topan utara, pendekar 212 Wiro Sableng sudah melompat pergi dari ruangan itu. Sesungguhnya apakah yang telah terjadi sehingga ketika Raja Rencong menekan tombol merah, arena topan utara tidak amblas ke bawah? Seperti yang telah dituturkan di atas, sehabis meninggalkan Nyanyuk Amber, Wiro Sableng segera pergi ke kamar di mana senjata rahasia penghancur itu berada. Karena di sini sudah berada Pandan Suri, maka dengan sendirinya pecahlah pertempuran. Kalau sewaktu di rumah makan Dang Lariku, Wiro Sableng masih bisa main-main melayani gadis ini, maka kini menghadapi keselamatan puluhan jiwa tokoh-tokoh sakti yang berada di arena topan utara, Wiro tidak bisa main-main lagi. Meski senyum cengar-cengir tetap tersungging di mulutnya, namun Wiro menempur habis-habisan Pandan Suri. Hingga dalam tempo 3 jurus akhirnya dia berhasil menotok jalan darah di tubuh si gadis. Dari sini Wiro langsung menuju arena topan utara dan terjadilah kelanjutan sebagaimana yang dituturkan di atas. Kini pendekar 212 Wiro Sableng kembali ke kamar pesawat rahasia. Pandan Suri duduk bersandar ke dinding dekat pintu, masih dalam tubuh tertotok. Saudari, hukuman yang setimpal telah jatuh atas diri ayahmu. Maksudmu kau telah membunuh ayahku. Aku dan tokoh-tokoh silat yang ada di arena topan utara, sahut Wiro Sableng. Keparat, lepaskan totokanku. Mari kita bertempur sampai 1000 jurus. Wiro Sableng tertawa. Apakah kau masih belum melihat jalan terang menuju kehidupan yang baik?
Atau mungkin kau mau menerima nasib seperti ayahmu. Sekali aku beritahu pada orang-orang itu bahwa kau berada di sini, pasti kau akan mati secara mengenaskan. Silahkan kau beritahu, aku tidak takut, jawab Pandan Suri Ketut. Wiro tertawa, kau keras kepala, tapi kuhargai nyalimu saudari. Dan aku tidak sepekejut yang kau duga untuk memberitahukan kau pada orang-orang itu. Pemuda ini melangkah mendekat. Sebelum pergi, aku ingin melihat wajahmu dulu, saudari. Keparat kalau kau berani. Tapi tangan Wiro Sableng sudah bergerak menarik kerudung ungu yang menutupi wajah Pandan Suri. Begitu kerudung terbuka, terkejutlah Wiro Sableng. Ah, kiranya parasmu cantik sekali, saudari. Memuji Wiro sejujurnya, tapi sayang aku tak bisa lama-lama menikmati kecantikan parasmu. Aku harus pergi dari sini bersama Nyanyuk Amber. Selamat tinggal. Saudara, tunggu dulu, seru Pandan Suri. Lepaskan dulu totokanku. Dan setelah bebas kau akan menyerangku, ejek Wiro. Aku berjanji untuk tidak melakukan apa-apa kecuali hanya untuk membaca sepucuk surat. Selesai membaca, kau boleh menotok aku kembali. Membunuh pun aku tak keberatan. Surat katamu, surat apa? Surat dari pacarmu. Wiro melihat kesungguhan di paras si gadis. Baik, aku percaya ucapanmu, kata Wiro pula, lalu melepaskan totokan di tubuh Pandan Suri dan berdiri di ambang pintu kamar pesawat rahasia, menjaga segala kemungkinan yang ada. Sementara Pandan Suri mengeluarkan selai surat dari balik pakaiannya. Surat ini adalah surat yang diberikan Raja Rencong. Dibukanya lipatan surat, lalu dibacanya. Pandan Suri, kalau aku sudah mati, itulah saatnya aku memberitahu rahasia besar tentang dirimu melalui surat ini. Sebenarnya kau bukan anak kandungku, tapi seorang anak angkat. Jelasnya kau kuculik dari orang tuamu sejak kau masih kecil. Ayahmu kepala kampung Pasir Putih. Kembalilah padanya dan tempuhlah jalan hidup yang baik. Raja Rencong. Wiro sambil terkejut sewaktu melihat tetesan-tetesan air mata membasahi pipi Pandan Suri. Sedang surat yang dibacanya terlepas dan jatuh ke lantai. Wiro mengambil surat itu dan membacanya. Dilipatnya surat itu kembali seraya menghela napas panjang. Sekarang jelas bagimu bahwa kau berasal dari orang baik-baik. Karenanya mesti kembali ke jalan baik-baik, kata Wiro Sableng. Dikembalikannya surat yang dipegangnya pada Pandan Suri dan berkata lagi, aku tak akan menotok tubuhmu kembali. Apa yang kau lakukan terserah padamu. Selamat tinggal. Saudara, kau hendak meninggalkan Danau Toba ini? Ya, menyeberang bersama-sama Nyanyuk Amber. Keberatan kalau aku ikut bersama kalian. Justru itulah yang aku harapkan. Pendekar 212 seraya tersenyum dan menyeripkan mata kirinya. Dan Pandan Suri tidak membantah sama sekali sewaktu Wiro Sableng memegang tangannya dan melangkah bersama-sama menuju kamar Nyanyuk Amber. Tamat. Nah, paling episode selanjutnya, episode 12, pembalasan Nyoman Beripat. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.